Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur ya Allah atas berkat yang Engkau berikan pada kami, sehingga Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat menikmati karya terbesar yang Engkau berikan pada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri akan memampukan kami, sehingga kami dapat melakukan dan mengerti apa yang menjadikan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah renungan pada pagi hari ini, dari awal sampai dengan akhir. Doa yang jauh dari sempurna ini, hanya kami minta dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Mendidik Anak dalam Tuhan. Mendidik anak dalam Tuhan diambilkan dari Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan 7. Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Oktober dalam kalender gerejawi kita peringati sebagai bulan keluarga. Pada hari ini kita belajar bersama-sama tentang mendidik anak dalam Tuhan. Kita selaku orang tua pada umumnya menginginkan anaknya sehat, pintar, memiliki pendidikan yang tinggi, dan sukses di kemudian hari. Bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak-anak di dalam Tuhan? Di dalam Ulangan 6 ayatnya yang 5 sampai dengan 7 memberi 3 pengertian tentang cara orang tua mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Pertama, dengan gaya hidup kasih. Dalam Ulangan 6 ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Orang-orang percaya mestinya memiliki kasih akan Allah dalam setiap kehidupan kita. Anak-anak yang melihat orang tuanya mengasihi Tuhan serta mengasihi diri sendiri melalui orang tuanya akan belajar mengasihi Tuhan dan sesama. Kedua, dengan keteladanan dalam memperhatikan perintah Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kita sebagai orang tua seharusnya hidup kita menjadi contoh dan teladan dalam menjalankan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Sehingga keluarga yang memperhatikan perintah Tuhan akan menciptakan keluarga yang memuliakan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ketiga, dengan mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang kepada anak-anak
dan membicarakannya setiap waktu. Di ayat yang ke-7, seharusnya engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di sini orang tua hendaknya senantiasa mengajarkan firman Allah, baik waktu sedang duduk-duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, ataupun sedang bangun. Biarlah firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka. Jadi, cara paling utama untuk mendidik anak-anak di dalam Tuhan adalah melalui gaya hidup yang mengasihi Allah, keteladanan dalam memperhatikan perintah Tuhan, serta mengajarkan Tuhan secara berulang-ulang kepada anak-anak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah dan sering melihat sinetron Keluarga Cemara. Saya akan menyanyikan soundtrack lagunya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Dalam sinetron ataupun film ini dikisahkan tentang keluarga Abah, seorang ayah yang hidup sederhana namun menghidupi nilai-nilai yang luhur. Mereka membangun keluarga dengan kebersamaan yang indah, baik dalam suka maupun duka. Keluarga adalah anugerah Tuhan yang terindah dan paling berharga. Orang tua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Kita tidak bisa memilih orang tua kita. Dan juga anak-anak yang kita miliki saat ini sesungguhnya juga milik pusaka dari Tuhan. Marilah kita menyadari bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga. Mari kita bersama-sama menghidupinya dengan cinta kasih, kebersamaan yang saling menghormati dan saling menghargai, serta memperhatikan pertumbuhan rohani yang sehat. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita dalam mendidik anak-anak dalam Tuhan. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita akhiri renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji dan syukur atas firman yang boleh kami dengar, boleh kami baca pada pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan selaku orang tua, menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang dapat memberikan teladan, dan orang tua yang dapat menimbulkan kasih di dalam keluarga kami masing-masing. Berkatilah bagi setiap anak-anak kami ya Tuhan, di dalam mereka belajar, di dalam mereka bekerja, ataupun di dalam mana mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kehidupan kami di hari ini, dan ampuni akan dosa maupun kesalahan kami di dalam kami membacakan atau membawakan firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terdapat dosa secara kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus,
Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.